Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Muhammad Fahriyadi, SHMH, ingin memaparkan mengenai laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Melalui platform meeting conference ini, saya selaku konsultan hukum dari Jayabaya Law Firm and Partners yang berkantor di Jalan Jayabaya nomor 43 Sunggaling, Kecamatan Waluku, Kota Surabaya, izin melaporkan kepada yang terhormat Bapak Orlando Wijaya selaku Direktur dari PT Trisakti Cipta Nusantara. Baik, langsung saja mengenai pelaksanaan legal audit yang kami lakukan, bahwa kami melakukan due diligence atau legal audit ini di PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan hukum di Villa Bukit Mas nomor 25 Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya. Adapun waktu pelaksanaan due diligence yang kami lakukan yaitu pada hari Senin sampai Jumat dari tanggal 22 Maret sampai 26 Maret 2021 dari jam 9 pagi sampai dengan selesai, yang bertempat di PT Langgeng Sentosa. Kemudian due diligence yang kami lakukan adalah dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan atau penilaian permasalahan-permasalahan hukum terkait investasi yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara di PT Langgeng Sentosa. Dan bahwa laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa ini jenisnya adalah full due diligence, yaitu pemeriksaan lengkap secara menyeluruh di PT Langgeng Sentosa. Baik, mengenai ruang lingkup pemeriksaan hukum. Yang pertama, pemeriksaan yang kami lakukan yaitu mengenai anggaran dasar, yang kedua perizinan dan perpajakan, yang ketiga harta kekayaan perseroan, yang keempat asuransi, yang kelima perjanjian kredit dan jaminan, dan yang terakhir mengenai perkara-perkaranya. Sebelum kita masuk ke hasil pemeriksaan hukumnya, kita ada asumsi-asumsi, yaitu bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi peraturan atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Kemudian mengenai pembatasan-pembatasan dalam due diligence yang kami lakukan di PT Langgeng Sentosa adalah bahwa sebagaimana LOE antara firma hukum kami dengan PT Trisakti Cipta Nusantara nomor yang ada di slide ini, yaitu nomor 001 garing LOE strip Jaya garing 3 garing 2021 tertanggal 10 Maret 2021, itu bahwa bentuk laporan ini adalah full due diligence yang hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan ada beberapa catatan, itu bahwa laporan full due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidak adanya permasalahan di dalam PT Langgeng Sentosa. Kemudian bahwa dikarenakan bentuknya laporan full diligence, maka tidak termasuk adanya legal opinion dari kami. Apabila legal opinion memang disepakati dengan bantuan kami, maka dapat ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari PT Trisakti Cipta Nusantara agar dapat kami sertakan berkas legal opini dari kami. Kemudian selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan hukum mengenai anggaran dasarnya, itu bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 33 anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir itu dengan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 37 pada tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai pasar modal. Akta pendirian dan perubahannya tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan dalam surat keputusan tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 93
tambahan nomor 938 tanggal 16 Agustus 2018. Dan bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh bahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum. Kemudian hasil pemeriksaan yang kedua yaitu mengenai perizinan dan perpajakan. Poin pertama mengenai izin penanaman modal, yaitu bahwa mengenai izin penanaman modal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 adalah benar dan sesuai. Kemudian izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga mengenai izin perpajakannya, bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya, mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT NOP dengan nomor yang ada di slide ini atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Pila Bukit Mas nomor 25, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya ini seluas 1.850 meter persegi adalah benar dan tidak ada tanggungan untuk 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 1995 sampai 2020. Akan tetapi PBB tahun 2021 masih belum dibayar dikarenakan jatuh tempo untuk membayarnya yaitu bulan Agustus 2021. Dan yang kedua bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini adalah KPP Pratama Mojokerto, mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan nomor yang ada di slide ini atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, seluas 1.850 meter persegi adalah benar. Akan tetapi ada catatan, yaitu masih belum ada peralihan hak balik nama dari PT Mutiara Bunga kepada PT Langgeng Sentosa selaku pemilik akhir atas objek tanah tersebut. Kemudian mengenai izin ketenaga kerjaan, bahwa mengenai izin ketenaga kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenaga kerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor 11 tahun 2008 adalah telah benar dan tidak ada masalah. Dan mengenai pemeriksaan hukum terkait harta dan kekayaan perseroan terbagi menjadi dua, yaitu barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak. Yang pertama barang tidak bergerak, bahwa terdapat 2 SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa, yaitu adalah benar dan asli dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kota Surabaya. Kemudian bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah telah benar dan tidak ada masalah, yaitu antara lain HGB nomor 320/322 garing Laka Santri Surabaya seluas 350 meter persegi, itu tanggal berakhir HGB-nya yaitu 6 Juni 2022. Kemudian HGB nomor 325/328 garing Semolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi dan tanggal berakhirnya HGB yaitu 10 April 2022. Kemudian mengenai barang-barang bergerak, pertama ada mesin-mesin, bahwa mengenai mesin-mesin konstruksi yaitu 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, dan 1 unit scraper berdasarkan pada data yang kami terima dan setelah dilakukan pengecekan di instansi pemerintah setempat yaitu di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, pengesahan pemakaian pesawat tenaga dan produksi di tempat kerja nomor 001/03/001/2021 untuk jenis motor diesel adalah data yang benar dan masih relevan atau layak tercatat atas nama PT Langgeng Sentosa. Bahwa mengenai mesin-mesin konstruksi berdasarkan pada data yang ada di instansi pemerintah setempat di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, pengesahan pemakaian pesawat tenaga dan produksi di tempat kerja untuk unit scraper adalah data yang kurang tepat dikarenakan tidak tercatat atas nama PT Langgeng Sentosa. Kemudian ada kendaraan bermotor, bahwa mengenai PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan hukum di Jalan Pila Bukit Mas nomor 25 Kecamatan Duku Pakis Kota Surabaya ini memiliki beberapa aset, dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan pengangkut, yaitu 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Berdasarkan pada data dan pengecekan di lokasi adalah ternyata benar bahwa alasannya 1 unit dump truck
dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala mesin. Untuk sisanya dalam keadaan layak jalan. Kemudian mengenai pemeriksaan pada asuransi, bahwa telah diasuransikan kepada kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis yang terdaftar pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, kemudian PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2019, serta pada tanggal 30 Juni 2019 itu nilai pertanggungannya ditambah 100 juta rupiah. Dan bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang timbul dari risiko tersebut. Kemudian mengenai perjanjian kredit dan jaminan, itu bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas SHGB dengan yang ada, semua permasalahan hutang piutang itu sudah lunas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya roya di bank, itu berkas SHGB atas nama PT Langgeng Sentosa tidak ditemukan adanya permasalahan hutang piutang. Kemudian mengenai perkara-perkara, bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Hubungan Industrial, adalah PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan Serikat Buruh pada tahun 2020, dan bahwa PT Langgeng Sentosa pada saat itu terpaksa melakukan PHK kepada sebagian pekerja dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 garing PDT garing sus strip PHI garing 2000 garing PN titik sur SBY, dan segala tuntutan dari Serikat Buruh itu sudah ditunaikan. Baik, demikian laporan full due diligence ini saya buat. Apakah Bapak ada pertanyaan? Mungkin cukup jelas. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Otnando Wijaya selaku Direktur PT Trisakti Nusantara karena telah menyimak hingga kami selesai mempresentasikan laporan legal audit ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.